materi berikutnya yaitu cemaran mikroba. Nah, di cemaran mikroba ini kita melakukan dua perhitungan jumlah bakteri ya, yaitu yang pertama jumlah bakteri angka lempeng total dan angka kapang kamir. Nah, uji mikroba itu apa? Uji cemaran mikroba itu apa? Jadi cemaran mikroba adalah cemaran dalam bahan pangan olahan yang berasal dari mikroba yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. BPOM tahun 2019. Sedangkan uji cemaran mikroba adalah pengujian yang dilakukan dengan berbagai metode yang bertujuan mengetahui cemaran makanan atau minuman yang berasal dari mikroba yang membahayakan kesehatan manusia. SNI 2011. Dan menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, pengertian mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Nah, jadi kalian tuh udah tahu ya, jadi tujuan untuk melakukan perhitungan jumlah mikroba itu untuk apa? Nah, setelah kita melakukan perhitungan jumlah mikroba, perhitungan jumlah cemaran mikroba ya, PJB, nanti hasil dari PJB ini akan dibandingkan dengan standar acuan. Nah, standar acuan yang digunakan adalah BPOM, PPRI, SNI, Permenkes, ISO, dan IOAC. Nah, kita masuk ke dasar teorinya dulu. Nah, mikroba terdapat di mana-mana, misalkan di dalam air, tanah, udara, tanaman, hewan, dan makan manusia. Oleh karena itu, mikroba dapat masuk dalam makanan melalui berbagai cara, misalkan melalui air yang terkandung dalam saat menyiram tanaman pangan atau saat mencuci bahan baku pangan, terutama bila air tersebut tercemar oleh kotoran hewan atau manusia. Nah, bakteri itu ditemukan di mana-mana. Jadi di mana-mana itu pasti ada bakteri. Tetapi banyak bakteri yang sebenarnya itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Jadi keberadaannya tuh sebenarnya tidak apa-apa. Tapi jika tumbuh dan berkembang biak pada makanan sampai jumlah tertentu atau yang sangat tinggi, dapat mengakibatkan kerusakan pada makanan tersebut. Dengan contoh misalkan menimbulkan bau busuk, lendir asam, perubahan warna, terbentuknya gas, perubahan lainnya yang tidak diinginkan. Jadi sehingga merusak kualitas dari suatu produk. Nah, bakteri perusak pangan sering tumbuh dan menyebabkan kerusakan pada bahan pangan yang mempunyai kandungan protein tinggi seperti ikan, susu, daging, telur, dan sayuran. Bakteri yang menyebabkan gejala sakit atau keracunan disebut bakteri patogenik, ya. Jadi bakteri itu dibagi menjadi dua ya. Ada bakteri yang tidak berbahaya, ada bakteri yang berbahaya. Nah, bakteri yang tidak berbahaya itu dia keberadaannya itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau dia dalam jumlah tinggi akan merusak kualitas ya. Nah, sedangkan yang berbahaya itu disebut bakteri patogen, sehingga dia dapat menyebabkan keracunan.
Tuh, paham ya? Oke, kita langsung ke perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan angka lempeng total. Nah, angka lempeng total disebut juga dengan TPC atau total plate count. Tapi di berbagai negara tuh dinyatakan dengan istilah-istilah yang berbeda, seperti SPC atau standard plate count, AMC aerobic microbial count, dan APC atau aerobic plate count. Itu hanya istilah aja ya. Intinya tuh dia ALT juga perhitungannya. Nah, pertumbuhan koloni bakteri aerob. Nah, prinsipnya ini pertumbuhan bakteri aerob mesofil dalam suatu produk dengan cara dilakukan pengenceran bertingkat, kemudian diinokulasikan pada media lempeng agar dengan cara tuang, lalu diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai. Nah, umumnya tidak selalu terkaitan dengan bahaya keamanan pangan karena di sini kita hanya menghitung jumlah bakterinya saja. Kalau yang berkaitan dengan keamanan pangan itu nanti kita bahas di pemeriksaan bakteri patogen ya. Nah, terus bermanfaat untuk menunjukkan kualitas masa simpan, kontaminasi, dan status higienitas dari suatu proses produksi ya. Nah, terus kalau nilai angka lempeng total yang tinggi itu maksudnya apa? Nah, kalau nilai ALT yang tinggi ya, itu berarti menunjukkan bahan baku yang terkontaminasi. Terus sanitasi yang tidak memadai, proses produksi yang tidak sempurna, kondisi penyimpanan tidak baik atau kemasannya rusak, dan telah terjadi dan kemungkinan terjadi kerusakan atau produk mengalami dekomposisi. Oke. Nah, di sini ada bagian kerja ALT-nya ya. Oke, kita bahas. Nah, yang pertama kita menggunakan BPW sebagai pelarut ya. Nah, BPW sebagai pelarut. Nah, BPW ini kita masukkan ke 4 Erlenmeyer. Untuk apa? Untuk 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻³ dan blanko. Masing-masing sebanyak 9 mili. Di situ untuk sampel cairnya kita pipet. Sampel cairnya kita pipet 1 mili ke dalam 10⁻⁻1. Nah, dari 10⁻⁻1 kita homogenkan ya sampel sama produknya. Habis itu setelah homogen kita pipet masing-masing 1 mili ke dalam cawan Petri Simplo-Duplo. Nah, setelah Simplo-Duplo masuk, kita lakukan pemipetan dari 10⁻⁻1 tabung 10⁻⁻1 ke tabung 10⁻⁻2. Di situ homogenkan dan masukkan ke Petri Simplo dan Duplo. Di situ dari 10⁻⁻2 kita pipet 1 mili untuk 10⁻⁻3. Dihomogenkan dan dipipet masing-masing 1 mili ke Simplo dan Duplo. Nah, terus dilakukan pemipetan blanko di awal ya. Seharusnya tadi pemipetan blanko sebelum dia mipet sampel. Kenapa dilakukan terlebih dahulu? Karena blanko ini dia isinya hanya BPW saja. Jadi kemungkinan kontaminasinya sangat kecil ya. Walaupun ada pasti sangat kecil daripada 10⁻⁻1, min 2 dan min 3. Yang tadi ada rawat harusnya blanko dulu yang kita pipet ke cawan Petri ya. Nah, setelah semuanya dipipet, kita pipet suspensi bakteri ya. Kita pipet suspensi bakteri dan kita masukkan ke cawan Petri uji efektivitas. Nah, di sini juga kita lakukan uji sterilitas ya. Nah, fungsi uji efektivitas dan uji sterilitas itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi uji efektivitas untuk memastikan media yang kita gunakan itu efektif menumbuhkan mikroba, sedangkan uji sterilitas memastikan media yang kita gunakan steril. Nah, kalau uji media tersebut tidak memenuhi, bagaimana? Jadi kalau tidak memenuhi, berarti hasil yang kita dapat itu tidak valid karena medianya aja tidak mampu menumbuhkan atau tidak steril ya. Nah, setelah
setelah semua terisi pengenceran sampel dan lain-lainnya, kita kita tuang media PCA atau Na. Ya, kita tuang media PCA atau Na yang suhunya berapa? 40 derajat Celcius, lalu homogenkan dan tunggu memadat. Setelah itu kita inkubasi. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, gitu ya. Lalu kita amati dan hitung koloni bakteri pada koloni counter menggunakan metode BAM. Nah, di sini juga ada catatan. Sebelum melakukan sudah bekerja itu kita harus sanitasi area kerja. Terus analis menggunakan APD lengkap, alat bahan yang digunakan steril dan bekerja di area aseptik. Nah, untuk pelaporan hasil perhitungannya, kalau sampelnya padat itu hasil perhitungannya dinyatakan dengan koloni per gram. Jadi itu kayak satuan ya, atau CFU per gram. CFU itu apa? Jadi CFU itu adalah CFU koloni forming unit. Terus kalau sampelnya cair, kita menggunakan satuan yaitu koloni per mili atau CFU per mili. Gitu ya. Oke. Kita lanjut cara kaidah perhitungannya. Nah, kita menggunakan kaidah BAM, di mana range bakteri itu antara 25 sampai 250 koloni. Nah, di sini ada beberapa panduannya. Panduan yang pertama, jika salah satu pengenceran menunjukkan koloni antara 25 sampai 250, maka ALT dilaporkan sebagai N besar sama dengan N kali F. Nah, N besar itu jumlah koloni yang dihitung, terus N kecil itu rata-rata koloni yang masuk range, dan F itu adalah faktor pengenceran. Nah, F ini dia nilainya faktor pengenceran, jadi 1 per pengenceran ya. Nah, di sini kita masuk ke studi kasusnya. Misalkan kita dapat data kayak gini ya. Yang masuk range itu adalah 10 pangkat min 1, 165 dan 160. 10 pangkat min 2, 10, 11 dan 10 pangkat 3, 0 dan 1. Sehingga yang masuk range itu adalah pengenceran 10 pangkat min 1 ya. Nah, karena yang masuk hanya satu pengenceran, maka nilai ALT sama dengan rata-rata pengenceran dikali faktor pengencernya. Nah, berarti rata-rata 162 tambah 160 bagi 2 dikali dengan faktor pengencer. Nah, faktor pengencer itu atau F 1 per pengenceran sama dengan 1 per pengenceran yang masuk range adalah 10 pangkat min 1. Sehingga ininya naik, min 1-nya jadi F-nya kita dapat 10 pangkat 1. Kita masukin ke sini, didapat jumlah koloni yang terhitung itu adalah 1610 koloni. Atau kita bulatkan menjadi 1,6 kali 10 pangkat 3 koloni per gram. Ya, jadi kalau di MB itu kita pakai aturan angka penting. Ya, jadi tadinya tuh kan kita dapatnya tuh 1610. Kita ubah menjadi angka penting, berarti satu angka di belakang jadi dia dibuatnya angka satuan ya, berarti 1,610 dikali 10 pangkat 3. Nah, karena harus satu angka di belakang koma, berarti kita bulatkan aja yang ininya. Jadi 1,6 kali 10 pangkat 3. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pedoman yang kedua.
Jika pengenceran menunjukkan jumlah koloni lebih banyak dari 250 koloni, maka ALT dilaporkan sama rata-rata pengenceran terendah dikali faktor pengencernya. Contoh di sini yang tidak ada yang masuk range ya. Jadi yang kita ambil pengenceran terendahnya yaitu 10 pangkat min 1 di sini. Nah, berarti ALT-nya sama dengan rata-rata dari 10 pangkat min 1 yaitu 20 tambah 16 dibagi 2 sama dengan 18 dikali dengan faktor pengencer. Nah, di ini pengenceran yang paling yang masuk range adalah 10 pangkat min 1. Berarti faktor pengencernya adalah 10 pangkat 1 sama dengan 180 koloni. Kita bulatkan jadinya 1,8 dikali 10 pangkat 2. Gitu ya. Terus, jika semua pengenceran menunjukkan koloninya lebih besar dari 250 koloni, maka ALT dilaporkan dari data pengenceran tertinggi. Kita pakai rumus ALT sama dengan N kali F ya, rata-rata pengenceran yang masuk range dikali faktor pengencernya. Nah, di sini pengenceran tertinggi itu adalah 10 pangkat min 3. Berarti rata-rata 256 sama 2 dan 260 sama dengan 258. Dikali faktor pengencer dari pengenceran yaitu 10 pangkat min 3, faktor pengencernya adalah 10 pangkat 3. Didapat 258.000. Kita ubah jadi angka penting, jadi 2,58 dikali 10 pangkat 5, atau kita buat jadi satu angka di belakang koma jadi 2,6 dikali 10 pangkat 5 gitu ya. Oke. Kita lanjut. Jika terdapat dua pengenceran menunjukkan jumlah koloni 25 sampai 250 koloni, maka ALT dilaporkan dengan rumus seperti ini. N sama dengan sigma C per 1 kali N1 ditambah 0,1 kali N2 dikali D1. Nah, N besar itu jumlah koloni yang dihitung. Terus C itu adalah jumlah koloni yang masuk range. N1 itu pengenceran pertama yang masuk range, N2 pengenceran kedua yang masuk range, D1 pengenceran pertama yang masuk range. Kita langsung coba ke studi kasusnya. Nah, di sini yang masuk range itu ada 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 2. Sehingga yang jumlah faktor yang kita hitung atau N sama dengan sigma C, berarti semua koloni yang dihitung. Jadi 160 tambah 162 tambah 60 tambah 62 dibagi 1 dikali N1. N1 nya itu adalah pengenceran pertama masuk range yaitu 10 pangkat min 1. N1 itu jumlah cawan Petri yang masuk ke range. Pada pengenceran pertama di sini yang masuk range itu ada simplo duplo, berarti ada 2 ditambah 0,1 dikali pengenceran kedua yang masuk range ada berapa Petri? Yaitu simplo duplo juga ya, berarti ada 2 dikali pengenceran pertama yang masuk range yaitu 10 pangkat min 1. Oke, kita masukin ke kalkulator, dia dapat hasilnya itu adalah 2018. Kita bulatkan jadi 2,018 dikali 10 pangkat 3. Kita buat satu angka di belakang koma jadi 2,0 dikali 10 pangkat 3. Nah, gimana kalau di sini tuh yang masuk range itu adalah misalkan di sini tuh adalah, nah di sini 60, terus sini ada 50, di sini ada 48. Maka pengenceran pertama masuk range adalah 10 pangkat min 2. Pengenceran keduanya 10 pangkat min 3 ya, gitu. Yang kelima, jika belangko terkontaminasi, maka apakah data itu valid dan bisa dilanjutkan perhitungan? Maka jawabannya adalah bisa. Karena kita tahu jumlah kontaminasinya ada berapa koloni. Gitu ya.
Berarti kalau di belangkonya terkontaminasi, tinggal masing-masing pengenceran kita kurangi oleh 2. Dikurangi dengan belangkonya. Di sini belangkonya ada 2. Sehingga ALT sama dengan, atau N sama dengan jumlah cawan Petri yang masuk ke range. Jumlah bakteri yang masuk ke range. Berarti 132 sama 130 ya. 132 dikurangi 2 masih masuk range. Ditambah 130 dikurangi 2 masih masuk range. Masih ya. 30 dikurangi 2 masih masuk range 128. Dibagi 1 dikali N1. N1 itulah pengenceran yang masuk ke range, yaitu ada 2. Dikali pengenceran pertama yang masuk range adalah 10 pangkat min 1. Didapatkan hasilnya itu adalah 1290. Bulatkan menjadi 1,290 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi 1,3 kali 10 pangkat 3. Seperti itu. Oke. Itu untuk ALT. Sekarang kita lanjut ke angka kapang Khamir. Nah, kapang atau mold itu merupakan fungi multiseluler yang mempunyai filamen. Pertumbuhannya mudah dilihat karena kenampakannya seperti serabut kapas. Pertumbuhannya mula-mula berwarna putih, tapi jika spora telah timbul akan terbentuk berbagai warna tergantung jenis kapangnya. Kapang terdiri dari suatu talus yang tersusun dari filamen yang bercabang yang disebut hifa. Nah, kumpulan dari hifa disebut miselium. Nah, beberapa kapang jika tumbuh pada pangan dapat memproduksi toksik yang berbahaya. Disebut dengan toksik atau racun kapang atau mitoksin. Spesies kapang yang memproduksi mitoksin itu contohnya adalah Aspergillus, Penicillium, dan Fusarium. Itu untuk kapang. Sedangkan untuk Khamir atau Yes adalah fungi bersel satu atau uniseluler yang mikroskopik. Jadi kalau kapang itu adalah makronya, kalau Khamir mikronya. Nah, sebagai sel satu, Khamir tumbuh dan berkembang biak lebih cepat dari kapang. Koloni Khamir biasanya bulat dan mengkilat, sedangkan warna koloninya tergantung jenis Khamirnya. Nah, prinsip uji kapang Khamir itu merupakan uji yang digunakan untuk menghitung jumlah kapang dan Khamir dalam satu produk dengan cara pengenceran dan inokulasi, sama kayak tadi ya. Bedanya itu pada medianya. Kalau ALT itu medianya PCA atau Na, kalau AKK PDA atau SDA. Nah, terus sama-sama diinkubasi. Nah, bedanya waktu dan suhu inkubasinya. Kalau tadi ALT itu 37 derajat Celcius selama 24 jam, kalau angka kapang Khamir itu 28 derajat Celcius selama 3 sampai 5 hari. Ya. Nah, di sini ada bagian kerjanya. Bagian kerjanya hampir mirip. Yang pertama kita punya BPW sebagai pelarutnya. BPW itu adalah buffer, pepton, water. Ya. Nah, dari BPW dipipet masing-masing. Dari BPW dipipet masing-masing 9 mili ke dalam cawan Petri. Ya, cawan Petri 10 part min 2, 10 part min 3 dan belangko. Habis itu kita pipet belangko ke cawan Petri dulu ya. Ingat tadi ada yang salah ya. Oke. Habis pipet belangko salah. Habis pipet si ininya, kita mulai ke preparasi sampel. Nah, biasanya angka kapang Khamir itu sampelnya berbentuk sampel padat. Nah, sampel padatnya ini kita haluskan dan kita masukkan ke dalam air Mayer 250 ml. Dan kita larutkan hingga 250 ml. Habis itu
kita lakukan pemipetan belangko ke dalam cawan Petri. Habis belangko, baru kita mulai memipet sampel 10-1 tadi yang di Allen Mayer ke masing-masing cawan Petri. Itu dari sampel Allen Mayer-nya kita pipet ke 10-2, dari 10-2 ke cawan Petri Simplo Duplo. Di situ dipipet untuk 10-3 dan pipet lagi 10-3 ke Simplo dan Duplo. Di situ kita lanjutkan dengan memipet suspensi bakteri untuk uji efektivitas dan siapkan juga untuk uji sterilitas ya, yang isinya hanya media saja. Di situ semua cawan Petri dituangkan media PDA atau SDA ya, lalu diinkubasi dengan suhu dan waktu yang tadi disebutkan. Oke. Nah, untuk panduan perhitungannya masih sama kayak tadi. Yang membedakan hanya range koloninya saja. Kalau tadi koloninya 25 sampai 250, kalau kapang kamir 10 sampai 150. Ya. Panduannya juga masih sama aja karena dia sama-sama kaidah BAM. Itu biological, analytical, manual. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan jumlah bakteri cara indeks APM. Nah, metode APM itu adalah suatu metode statik berbasis teori probabilitas atau kemungkinan. Nah, teknik memperkirakan jumlah mikroorganisme variabel dalam suatu sampel atau contoh. Nah, kenapa kita menggunakan cara APM? Kenapa tidak menggunakan cara ALT yang tadi? Dan di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, sampel yang kita miliki konsentrasinya rendah. Terus yang kedua, cocok untuk sampel yang khususnya dari sampel air, susu, atau minuman, terutama yang partikelnya larut dalam air. Terus sel bakterinya terpisah dapat mengelompok pada partikel makanan yang mungkin tidak terpisahkan dari proses homogenisasi pada pengenceran bertingkat tadi. Sehingga di plating, satu kumpulan tersebut menjadi satu koloni yang membuat data plate count menjadi bias. Jadi tidak valid ya. Kalau dia tidak valid berarti kita menggunakan cara APM. Nah, tekniknya itu kita membuat seri pengenceran dari sampel secara bertingkat dalam jumlah tabung berisi media cair. Biasanya digunakan 9 tabung atau 15 tabung dalam 3 kelompok tingkat pengenceran. Hasil dari APM itu frekuensi atau banyaknya seri pengujian yang bernilai positif atau hasil positifnya menunjukkan menunjukkan kekeruhan, sehingga kita dapat menentukan jumlahnya tuh berapa berdasarkan tabek indeks APM. Ya. Oke, di sini ada bagian kerjanya. Yang pertama kita sanitasi area kerja, buat label. Lalu kita siapkan media TSB ke berapa cawan Petri itu berarti 9, 10, 12 cawan Petri ya. Lalu kita mipet masing-masing 9 mili BPW ke dalam tabung reaksi, yaitu 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, dan satu lagi adalah belangko ya, BL. Oke. Nah, udah semuanya di pipet ya, terus kita pipet belangko dulu ke tabung belangko. Di situ kita lakukan pemipetan sampel ke tabung reaksi 10⁻⁻1, lalu dari 10⁻⁻1 kita ke tabung ulir. Di situ dari tabung 10⁻⁻1 ke tabung 10⁻⁻2, dari tabung 10⁻⁻2 ke tabung ulir, terus dari 10⁻⁻2 ke tabung reaksi yang lain 10⁻⁻3, dan 10⁻⁻3 ke tabung ulir. Di situ kita memipet suspensi bakteri untuk uji efektivitas. Nah, itu untuk sampelnya cair. Kalau sampelnya padat, sama aja kayak di AKK tadi. Kita harus preparasi sampelnya dan menjadikannya sebagai 10⁻⁻1 ya. Terus semua tabung ulirnya yang sudah berisi media TSB dan pengenceran tadi dimasukkan ke dalam piala gelas beralaskan koran, dan kita lakukan
inkubasi ya. Dan kita hitung berdasarkan indeks APM. Nah, untuk hasil pengamatannya, kalau positif itu dia hasilnya keruh, bergas, ditumbuhi koloni bakteri, atau keruh saja ditumbuhi koloni bakteri, dia hasilnya positif. Sedangkan yang negatif dia hasilnya jernih, tidak bergas, dan tidak ditumbuhi tidak ditumbuhi bakteri. Nah, data pengamatannya bisa disajikan dalam tabel kayak gini. Semisal kita dapat seri pengenceran kayak gini, di 10-4-1 yang hasilnya positif ada di triplo, di 10-4-2 ada di duplo, dan 10-4-3 ada di duplo yang positif. Sehingga seri pengencerannya adalah 1-1-1 ya. Dan uji efek sterilitasnya nilainya negatif dan uji sterilitas positif. Nah, ini wajib kayak gini data uji medianya supaya media dikatakan valid. Nah, kita dapat seri 1-1-1. Berarti jumlah bakterinya bagaimana? Kita lihat ke tabel indeks APM. Nah, tadi kita dapat serinya itu 1-1-1. Sekarang kita cari seri 1-1-1 di mana? Oke, kita dapat seri 1-1-1 itu dia ada di sini. Sehingga jumlah bakterinya kita dapat itu adalah sejumlah 11 APM per mili kalau dia sampel cair. Kalau dia sampel padat berarti 11 APM per gram. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke total coliform. Cara APM juga. Nah, uji kualitatif coliform terdiri dari tiga tahap, yaitu uji dugaan, uji penetapan atau penegasan, dan uji pelengkapan. Nah, analisis kuantitatif mikrobiologinya kita menghitung jumlah bakteri coliform dengan cara indeks APM. Nah, bakteri coliform itu merupakan kelompok bakteri batang, gram negatif, aerob sampai anaerob, fakultatif, tidak membentuk spora, mampu tumbuh secara aerobik pada media agar yang mengandung garam empedu, dan mampu memfermentasikan laktosa dengan membentuk gas dan asam pada waktu inkubasi 48 derajat Celcius pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, bakteri coliform itu terutama coliform fekal digunakan sebagai penentu kualitas sanitasi makanan dan air. Kalau ada coliformnya berarti dia si air dan itunya tercemar cukup parah atau berbahaya jika dikonsumsi. Terus bakteri coliform yang sering kita temukan itu adalah bakteri E. coli, yaitu anggota coliform yang dapat dibedakan dari bakteri coliform yang lain karena kemampuan memfermentasi laktosanya pada suhu 44 derajat Celcius. Dan jika ditemukan di media eosin methylene blue, dia akan berwarna hijau metalik. Nah, caranya itu sama kayak APM tadi, yang hanya membedakan hanya medianya saja ya. Oke, kita lihat tuh bagiannya sama ya. Oke, gak usah dibahas. Kita langsung ke cara pengolahan data juga sama. Bedanya di hasil pengamatan. Syarat pengamatannya, kalau dia positif dia harus keruh, bergas, dan ditumbuhi bakteri. Sedangkan yang negatif dia jernih, tidak bergas, dan tidak ditumbuhi koloni. Atau dia keruh tapi dia tidak bergas, dia negatif. Karena tolak ukurnya di sini adalah harus ada gasnya. Nah, untuk mengolah datanya kita bahas lagi. Misalkan di 10-1 itu gak ada yang positif. Di 10-2 dia yang positifnya di duplo, dan 10-3 dia negatif semua. Sehingga kita dapat seri pengencerannya itu adalah 0, 1, 0. Maka jumlah bakterinya adalah tinggal kita lihat di tabel seri APM. Tadi kita dapat kombinasinya 0, 1, 0. Berarti 0, 1, 0 berarti di sini nih ya. Berarti jumlah bakterinya sebanyak 3 APM per gram atau per mili ya. Gitu. Paham?
Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu pemeriksaan bakteri patogen. Nah, bakteri patogen di sini ada beberapa yang kita ujikan, yaitu Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas cacovenenas, terus Pseudomonas aeruginosa, Shigella dysenteria, dan E. coli. Nah, di sini ada beberapa bakteri penyebab penyakitnya. Bakteri patogennya tuh menyebabkan penyakit apa? Bisa dibaca. Oke. Kita lihat kita bahas ke media berdasarkan fungsinya untuk identifikasi bakteri. Yang pertama ada media basal, yaitu media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Contohnya media nutrien broth dan kaldu pepton. Lalu yang kedua ada media umum, yaitu media yang menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya adalah nutrien agar untuk pertumbuhan bakteri dan potato dextrose agar untuk penumbuhan fungi. Lalu ada media selektif, yaitu media yang memungkinkan satu jenis mikroba tumbuh di situ, sementara mikroba yang lainnya terhambat. Contohnya untuk menumbuhkan Salmonella Shigella kita pakai media SSA. Terus ada media thiosulfat citrat biosalt. Terus ada media cetrimat agar. Terus ada media diferensial, yaitu media yang ditumbuhkan oleh mikroba yang berbeda. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus berbeda. Contohnya adalah media triple sugar iron, terus media sulfite indol motility. Nah, terus ada media mannitol salt agar, yaitu media selektif untuk mengidentifikasi Staphylococcus aureus. Nah, media ini mengandung natrium klorida 7,5% sehingga bakteri tidak dapat tumbuh kecuali genus Staphylococcus. MSA mengandung mannitol dan indikator pH phenol red. Nah, koloni Staphylococcus aureus itu menghasilkan koloni kuning dengan zona kuning karena mampu memfermentasi mannitol menjadi asam. Kemudian asamnya itu akan bereaksi dengan indikator phenol red menjadi warna kuning. Terus ada media MCA, yaitu McConkey agar. Media selektif diferensial yang digunakan untuk identifikasi gram negatif tumbuh menghambat gram positif dan untuk memfermentasikan laktosa berwarna merah bata. Oke, ini ada bagian kerjanya. Jadi bagian kerja itu cukup sederhana. Nah, bedanya karena kita menggunakan bakteri patogen, kita bekerja di BSC, yaitu Biological Safety Cabinet. Kita buat label. Nah, terus kita siapkan bakteri coliform yang bernilai positif. Jadi ini tuh lanjutan dari uji total coliform. Jadi total coliform itu total bakteri coliformnya berapa, sedangkan di uji patogen kita mengetahui si patogennya tuh jenisnya apa, gitu ya. Oke, habis kita siap tabung positifnya, lalu kita tuang media ke dalam cawan Petri di dekat api teklu di dalam BSC, lalu kita homogenkan dan tunggu memadat. Habis itu kita pijarkan ose, dinginkan di udara terbuka dan celupkan ke hasil total coliform yang positif tadi. Dan kita goreskan ke media McConkey agar atau media selektif yang lainnya, diinkubasi dan kita amati. Nah, hasil pengamatannya untuk identifikasi bakteri patogen bisa dilihat di sini. Kalau E. coli nanti hasilnya gimana? Pada media apa gimana? Terus kalau Salmonella gimana? Pseudomonas aeruginosa gimana? Dan Staphylococcus gimana? Oke, bisa dibaca. Oke, untuk video yang keempat ini, yang ketiga ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.